Ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek. Nah bilang dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nanti tidak jadi, malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja di kantor, dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung, memang tong kau lah bolong, pembohong, bilang jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok, karena istilah comok. Terjengkel tong orang capek, langsung kini bilangi bolong, nah balas nih maga ke comok, baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Nah nih, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa cacat-cacat? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba, inilah akibat bersangka buruk. Ya, berapa banyak rumah tangga berantakan. Yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman. Anak jadi korban, mau ke bapaknya sudah punya istri, mau ke mamanya punya suami, lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? 2 orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk, sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg, sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab. Ternyata tidak terpilih, sangka baik. Bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Di beta Ki Ustaz? Tidak. Siapa bilang di beta Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Alhamdulillah saya ambil hikmah. Ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekatnya Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Piga mau muruntuk tu. Mak bele ko Andre ko tu turun tu. Macam ko mak bele ko mama. Ya. Ibu-ibu kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan.
Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Hah? Nah, 2. Saya ulang lagi. Apa tadi yang pertama, Ibu? Apa? Bu. Pertama, taat pada suami. Apa diperintah suami, lakukan. Dengan catatan, perintah itu tidak bertentangan agama. Jangan kau pakai spiral. Kalau kau pakai, saya tidak setuju. Ibu pakai, maka selama ibu pakai, laknat Allah selalu menyertai ibu. Bu, jangan ketawa ibu, saya serius ini. Hei bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun dia ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa menambil kau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, na peresa. Mati mi bro, malu maki ini. Lah como sih, perbuatan nasi lah como ibu. Jelas? Itulah sebabnya ibu tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan-penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin niwannya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, 1, taati suami. 2, sangka baik. 3, jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya bu? Betul? Maka tapi jangan tom berlebihan ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, nah tikam suaminya pakai pisau dapur, nah tutup kamarnya dulu, baru nah tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu. Setelah berhasil, dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh.